Hai, balik lagi di channel YouTube gua. Nama gue Kinanti Larasati, pengen aja Kinan. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mau ngeklik video ini. Dan di video kali ini bahas lagi tentang TRA atau TRA Football. Ya, TRA nggak enak banget ya. TRA. TRA Football alias judi ya. Ya, tebak-tebak skor. Tebak skor salah. Terus kemarin di video gue yang pertama ngebahas TRA itu, wih, lumayan banyak tuh yang komentar tuh, seru banget. Makanya gue bahas lagi di sini nih biar makin mantap lah pokoknya. Oke, jadi TRA itu ya mirip Yagol ya. Yagol yang kemarin-kemarin udah nggak bisa diakses, udah kabur dan jelas penipuan. Banyak juga korbannya. Dan sebenarnya ya prinsipnya sama, bola-bola juga gitu ya. Tapi yang gue aneh di sini, penggunanya banyak perempuan. Jadi apakah plot twistnya yang suka nonton bola itu memang perempuan dibandingkan laki-laki? Ya seperti kita tahu kan, banyak kan orang yang suka nonton bola itu laki-laki ya. Tapi ini perempuan. Walaupun gue sendiri, kalau gue sendiri main game itu pasti mainnya bola ataupun basket gitu ya. Karena gue suka yang berbau strategi dan tim gitu, gue suka banget gitu kan. Tapi nggak suka yang begini nih gitu ya, yang agak-agak judai banget gitu kan. Oke, jadi kita lihat-lihat dulu. Nah, seperti kalian lihat di sini ya. Ini share-sharean dari grup Telegram gitu kan. Ya, bagi-bagi sembako dan seterusnya. Nah, ini ada video, kita dengerin. Kalau menurut saya sangat menguntungkan. Artinya kalau misalnya kita investasi 100.000 dan setiap hari kita mendapatkan keuntungan 2%, itu kan berapa berarti sebulan? 100. Oke, nah di sini yang jelasin cowok ya. Oke, kita lihat-lihat lagi aja. Nah, ini ya, ini cewek ya. Banyak kan ya takutnya menyerangnya, menyangsangnya gitu ya mereka ini kepada kaum ibu-ibu, apalagi ibu-ibu rumah tangga yang ya maaf untuk dikata gitu ya, tidak begitu paham tentang arti investasi itu sendiri. Bahkan mungkin ketika mereka ini melihat apa namanya keuntungan yang diberikan gitu udah langsung gelap mata, udah langsung percaya dan wah udah pasti ini bener gitu ya. Jadi gue jujur agak gimana ya, miris dan kasihan sih. Ya lu bayangin aja misalkan lu punya orang tua gitu ya, nggak begitu paham tentang investasi, tiba-tiba dia ikut investasi yang abal-abal nggak jelas tanpa sepengetahuan kalian, tanpa ngomong juga sama kalian. Ya tiba-tiba bangkrut, atau mungkin dia ya sebagian hartanya kekuras habis di penipuan tersebut. Ya pasti jadi anak kan miris gitu ya. Dan itu sih yang makanya yang gue khawatirin juga kepada orang tua gue ataupun adik gue juga. Ya pastinya sebagai keluarga kan pengen yang terbaik ya, terhindar dari segala jenis penipuan apapun. Dan lebih baik mencegah ya daripada mengobati, karena belum tentu semua itu hal ada obatnya. Dan juga gitu ya, gue pernah ingat kasus apa ya waktu itu ya, Redford kalau nggak salah atau BTF Pro. Jadi bapaknya itu dipaksa untuk ikut investasi money game skema Ponzi, terus anaknya tahu dan anaknya melarang gitu ya. Sampai si leadernya ini nyamperin si anaknya untuk kayak ya beradu argumen lah, menuntut lah dan segala macam. Itu gue lupa deh tuh. Sampai ada videonya juga kok, dibahas semua kemana-mana ya. Jadi ya ditakutkan seperti ini ya. Jadi sayangi orang tua kalian ya. Jangan sampai ya orang tuanya yang nggak main, anaknya yang main, nah sama aja bohong loh. Nggak ada yang ngingetin satu keluarga. Oke, nah uniknya lagi, gue nggak tahu dengan makna seperti ini di foto ini, gue nggak paham ya. Cuma ada mobil, terus dan ada kunci, dan ada ini ya, terkesan maksudnya apa gitu, selamat kepada satu mobil. Apa kabar? Luar biasa. Cuan, cuan, cuan. Jadi ya nanti sini ya yang ngejelasin ibu juga untuk ngejelasin investasinya. Minus 01 kalau Mitra ya. Nah, ini jadi support. Jadi supporter dia bilang. Jadi kita tuh jadi supporter ya. Apa kata yang di situ ID-nya? Kita lakukan tugas ini. Klik pertandingan sepak bola yang dipilih oleh mentor. Dari situ kita akan dapat 2% dari saldo kita, berapapun nilainya. Contoh, kalau hari ini
lengkap. Maka kita klik pertandingan ini. 21 juta, waduh. Kencang sekali ini ya. Ini juga Selamat malam Bapak Ibu dan sosialisasinya sama ibu-ibu juga. saudara-saudara semuanya. Dan kepada guru kami Ditra yaitu Mr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai sekarang. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Mari bergabung. Ini juga ya. Jadi sepertinya sudah mendunia ya TRA ini. Oh bentar. Sudah tidak diragukan lagi mungkin ya untuk para membernya. Tapi gue cuma bisa mengingatkan untuk selalu hati-hati karena ini jelas main game skema Ponzi. Nah ini ada yang komen, silakan mencoba yang mau ngecek legalitas TRA. Nah maksudnya mengacu kemana nih? Nah ini apa nih? Oh MSB, dia lagi-lagi nunjukin sertifikat MSB. Ya udah pernah gue bahas, jadi sertifikat ini sering kali disalahgunakan oleh para money game skema Ponzi, penipu-penipu ini gitu ya. Seolah-olah si perusahaan itu punya izin, punya legalitas, aman gitu ya. Mana ada sih judi yang punya izin sih, gue bingung judi itu gimana gitu ya. Dan kalau MSB ini nanti ada juga sih kalau nggak salah, tadi gue lihat di file link nih ya MSB-nya. Jadi si MSB ini itu mudah cara dapatinnya ya. Jadi kalian tinggal masukin data, upload, selesai. Setelah itu gitu ya, tanpa ada verifikasi langsung keluar file yang berbentuk seperti layaknya izin yang sering para penipu ini gunakan gitu ya. Jadi sekali lagi wajib hati-hati ya, walaupun mereka bilang di sini udah punya MSB, sekali lagi MSB ini sering kali disalahgunakan gitu ya. Bukan layaknya seperti izin kayak kalian ngupload dokumen itu ada yang verifikasi, enggak gitu. Bahkan di Vincent.gov-nya ini ngejelasin juga kalau MSB ini tidak diverifikasi. Jadi jika suatu saat nanti ataupun misalkan ada perusahaan yang menggunakan ini untuk disalahgunakan, dia ini gak bertanggung jawab. Jadi udah jelas ya kan, dan gak akan nyambung sama izin usahanya ya. Sekarang tebak-tebak skor ini kalau nggak lain nggak bukan judi ya apa gitu, usahanya apa, coba deh bantu jelasin ya. Terus serunya lagi kemarin gue dapet ya komentar seru gitu ya, saya nggak ini, saya dunia kita bro, bodo amat gitu ya. Masuk dulu mbak baru bicara, pahami dulu dan pelajari legalitas juga bisa dilihat ya. Kalau legalitasnya MSB sekali lagi itu bukan legalitas, jangan mau dibodohin ya. Mbak ada yang TRS semua bisa kebantu TRS menang. Oke, untuk mengetahui paling tidak harus masuk dulu, mungkin adanya kurang paham. Rata-rata subscribernya dikit, saya ikut beneran menghasilkan, mungkin banyak belum coba gabung. Oke, ini pasti scam ya ini ya. Satu doang yang nggak perlu dari tadi ya, cuman ini ya. Nah ini yang saya cari akhirnya ada YouTuber takut pada ketipu. Oke, pasti makan korban seperti Yagol ya. Jadi ada beberapa juga yang tetap masih ngepro ya. Tapi sekali lagi gue mau bilang hati-hati dengan investasi seperti ini, karena ini jelas banget cuma cari member untuk menutupi member yang lain, gak ada yang lain. Kalaupun mereka cuma tebak-tebak skor, ya masa iya dapat duit segitu banyak? Emang gak rugi developernya? Buat apa juga tebak skor salah? Ya paling bener ya tebak skor yang bener gitu. Orang dapat cuan dari yang bener. Misalkan kalian berjudi gitu kan. Kalau yang salah buat apa gitu kan? Ya udah sengaja jadi salah-salahin kayak seperti video gue sebelumnya gitu ngebahasnya. Jadi hati-hati kalian berinvestasi dan sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Bye bye.